Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua, Mas Bro, Mbak Sis. Ketemu lagi dengan channel Pejuang Asam Urat. Kali ini saya akan bercerita tentang salah diagnosa oleh dokter. Salah diagnosa yang harusnya asam urat, ternyata dokter itu menyimpulkan bukan asam urat, dilakukan oleh dokter. Singkat cerita, waktu itu asam urat saya kambuhnya cukup parah dan berulang di lutut. Saya lupa lutut kanan apa kiri, oh ya kiri kalau nggak salah. Karena kambuh, saya konsultasi ke dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Cibubur dengan dokter Budiman waktu itu. Kemudian saya dicek kadar asam urat dalam darah, ternyata ketemunya hasilnya 6, jadi belum menyebutkan bukan asam urat. Walaupun saya sebelumnya sudah menginformasikan bahwa saya penderita asam urat sudah sangat lama, dari 2002. Kemudian beliau ngecek suhu saya waktu itu agak hangat badan, jadi belum menyimpulkan wah ini sepertinya infeksi. Jadi cek asam urat tidak terbukti karena ketemu 6, kadarnya 6, terus cek suhu badan agak hangat. Terus yang berikutnya cairan sendi saya disedot, kemudian ditumbuhkan dalam laboratorium, ternyata confirm tidak ada tumbuh, jadi kesimpulannya tidak ada bakteri di cairan sendi. Tapi karena badan saya hangat, beliau tidak ingin ambil risiko, jadi saya dikasih antibiotik. Nah, antibiotik setelah saya konsumsi ternyata efeknya parah di lidah saya sariawan parah. Saya ingat waktu itu makan minum susah, lebih banyak minum jus supaya tidak terasa perih. Setelah minum antibiotik selesai, kemudian saya kok masih bengkak, jadi saya konsultasi lagi, kemudian ceknya juga sama lagi, jadi dicek suhu agak hangat, terus yang kedua diambil asam urat negatif karena kadar saya sekitar 6, terus yang berikutnya adalah disedot lagi cairan sendi, ditumbuhkan bakteri, tidak terbukti, jadi tidak infeksi, tapi tetap antibiotik saya dikasih 1 set lagi. Saya konsumsi, kondisi lidah saya makin parah. Oh ya, waktu itu obat-obatan anti bengkak juga dikasihkan. Nah, kemudian kambuh lagi. Gak lama kemudian, gak lama setelah dari dokter Budiman, saya ke dokter rematik dengan dokter Haris Bagio. Beliau sudah sepuh, 65 tahunan usianya, kemudian beliau juga seorang profesor. Begitu saya ceritakan kronologi saya ke beliau langsung menyatakan oke, cek cairan sendi diambil, kemudian dibawa ke lab rematik untuk cek kadar asam urat. Nah, ternyata confirm bahwa cairan sendi saya memang mengandung asam urat, kristal asam urat. Kemudian darah juga dicek lagi bahwa darah negatif juga, jadi darahnya kadarnya 6, tapi asam urat dalam cairan sendi ada terdeteksi, saya lupa kadarnya. Kemudian saya menanyakan gimana dengan kondisi tubuh saya yang agak hangat. Beliau bilang penderita asam urat itu wajar kalau suhunya agak hangat, jadi biasa saja, normal, itu bukan hal yang luar biasa, bukan infeksi. Kemudian saya dikasih, ya karena sudah terbukti asam urat dari cairan sendi, saya dikasih allopurinol tetap untuk memaintain cairan darah supaya kadarnya tetap rendah, supaya nanti asam urat dalam cairan sendi bisa balik, bermigrasi dari cairan sendi ke darah dan akhirnya akan hilang. Saya dikasih allopurinol bersama dengan seperti biasa obat-obat anti radang, anti bengkak. Kemudian sembuh. Oh ya, saya cerita waktu itu beliau ngasih saya allopurinol untuk dikonsumsi. Beliau bilang allopurinol didesain untuk konsumsi seumur hidup. Maka saya mencoba konsumsi, tetapi setelah memasuki bulan ketiga, kondisi badan saya menolak. Ada gejala alergi, perut saya kembung, seperti persis gejalanya seperti masuk angin, tapi itu tiap hari. Kemudian saya memutuskan menyetop untuk konsumsi allopurinol. Gejala yang seperti masuk angin tadi juga berhenti seketika. Jadi kesimpulan saya, badan saya menolak untuk konsumsi allopurinol lebih dari 2 bulan, ini mulai memasuki bulan ketiga. Makanya itu saja
Bapak Ibu teman-teman, sharing saya pagi ini kesimpulannya adalah satu, kadar asam urat dalam darah walaupun itu normal, misal 5, misal 6, itu tidak menjamin bahwa kita tidak asam urat, harus dikonfirmasi melalui cairan sendi. Nah kebetulan waktu itu cairan sendi saya disedot, dicek, terbukti ada asam urat, jadi saya akan asam urat. Yang kedua, suhu tubuh penderita asam urat agak hangat itu biasa, bukan infeksi, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Ya, itu saja Bapak Ibu. Ternyata dokter spesialis penyakit dalam juga bisa salah diagnosa. Oh ya, beliau juga seorang dokter juga, ada title-nya di papan di Rumah Sakit Permata Cibubur. Jadi ternyata kalau tidak spesialisnya memang tidak kepikiran untuk ngecek kadar asam urat dalam cairan sendi. Begitu saya ke dokter reumatik yang memang spesialisnya, langsung saya diambil untuk dicek kadar asam urat dalam cairan sendi. Ya, itu saja sharing saya pagi ini Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf seandainya banyak hal yang kurang.